Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, kita selalu tetap berada di dalam Yesus Kristus. Apapun gonjang-ganjing dunia ini, kita adalah milik Dia dan kita berada di dalam tangan Dia yang penuh kasih dan kuasa. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, dunia yang kita hidupi ini selalu berubah. Dan perubahan itu, saudara, tidak mudah untuk diprediksi. Ada perubahan menuju kepada yang lebih baik. Namun acap kali juga perubahan itu mengarah kepada hal yang buruk. Saudara, demikian juga dengan kehidupan kita masing-masing. Saudara, perubahan itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Saudara, terhadap perubahan yang tidak dapat kita prediksi, maka jikalau kita ingin tetap berdiri teguh, maka kita harus menjadi orang yang siap menghadapi semuanya itu. Saudara, sebetulnya apapun perubahannya, dampaknya kepada hidup kita, besar atau kecil, tergantung kepada bagaimana kita merespon semuanya itu. Saudara, kita bersyukur sebagai orang percaya, memang kita masih di dalam dunia. Namun saudara, kita tetap berada di dalam Kristus. Kristus yang mengatakan bahwa segala kuasa di bumi dan di sorga berada di dalam tangannya. Saudara, betapa aman hidup kita bersama dengan Dia. Mari kita membaca 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nasihat firman Tuhan yang kita baca hari ini merupakan nasihat yang ditulis dalam abad pertama. Namun ketika kita membacanya, maka kita tahu memang nasihat ini sangat cocok untuk setiap masa di dalam kehidupan orang-orang percaya. Saudara, nasihat firman Tuhan ini lahir karena setiap orang percaya sudah mengalami dan sedang mengalami anugerah khusus daripada Tuhan. Sehingga nasihat ini menjadi nasihat yang mendarat di dalam kehidupan orang percaya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan dari bagian ini bagi kita? Yang pertama, kehidupan orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang konsisten dan sepenuhnya. Saudara, bagian firman Tuhan ini mengatakan kata-kata seperti ini. Misalnya, bersukacita senantiasa. Kalau berdoa, tetaplah berdoa. Mengucap syukur itu dalam segala hal. Saudara, dari kata senantiasa, tetaplah dalam segala hal, kita melihat gambaran konsistensi dalam kehidupan orang percaya. Orang percaya, dia selalu bersukacita. Orang percaya, dia selalu tekun berdoa. Orang percaya, selalu bersyukur. Saudara, itu konsisten. Bukan hanya konsisten, saudara. Tetapi kita melihat hidup orang percaya itu sepenuh kehidupannya. Tidak separuh-separuh. Saudara, itulah kata senantiasa. Tetaplah berdoa. Dalam segala hal. Saudara, ini berbicara tentang seantero hidup kita. Saudara, kehidupan seperti apa yang seperti ini? Saudara, kehidupan yang konsisten rohani dan sepenuhnya rohani. Tidak lain dan tidak bukan. Ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, itulah kehidupan orang percaya. Kehidupan orang percaya tidak terbagi-bagi. Satu sisi sangat rohani, satu sisi duniawi.
Satu sisi dekat sama Tuhan, satu sisi kita lebih dekat kepada dunia ini. Namun saudara, kehidupan orang Kristen itu seantero, seluruhnya rohani, saudara. Sehingga apapun yang kita kerjakan sebagai manusia rohani. Sehingga apa yang kita kerjakan itu, saudara, adalah kita kerjakan bagi Tuhan. Dan tentu, saudara, dengan motivasi untuk menyenangkan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Saudara, ketika kehidupan kita seperti itu, maka saudara, kita memiliki kehidupan yang konsisten rohani dan sepenuhnya rohani, bukan terbagi-bagi. Yang kedua, saudara, kehidupan orang percaya itu adalah kehidupan yang cocok untuk segala macam cuaca. Saudara, inilah kehidupan orang percaya. Orang percaya bukan hanya cocok hidup di tempat yang penuh dengan kelimpahan, tidak ada kekeringan. Orang percaya bukan hanya cocok hidup di tempat di mana tidak ada bencana. Kehidupan orang percaya bukan hanya cocok ketika tidak ada resesi. Kehidupan orang percaya bukan hanya cocok pada saat penuaian yang begitu bagus, tetapi bisa juga dalam masa paceklik. Mengapa orang percaya itu kehidupannya cocok untuk segala macam musim dan cuaca? Karena Alkitab berkata, kita dapat senantiasa bersukacita. Tidak tergantung masa tuaian raya atau masa paceklik. Tidak tergantung masa lancar-lancar atau masa macet-macet. Saudara, orang percaya senantiasa bersukacita. Saudara, sukacita itu penting, bukan? Karena itulah, kalau bahasa hari-hari adalah, itulah kebahagiaan. Saudara, orang percaya bahagia dalam segala cuaca, dimanapun dia berada. Dia berbahagia. Berbahagia bukan karena semuanya itu. Dia berbahagia di dalam Tuhan. Namun bukan itu saja, saudara. Orang percaya kehidupan cocok untuk segala macam cuaca, karena orang percaya itu tetap berdoa. Saudara, tidak putus-putus ya berdoa. Orang percaya bukan hanya berdoa pada masa susah, tapi orang percaya juga berdoa pada masa lancar. Maka tidak berbeda bagi orang percaya apakah dia lancar atau tidak lancar. Dia adalah orang yang berdoa, berharap kepada Tuhan. Saudara, harapan orang percaya bukan kepada dunia ini, bukan kepada orang lain. Dia berharap sama Tuhan. Jadi ketika dunia ini tidak dapat diharapkan dan orang sekitar tidak dapat diharapkan, sama, dia tetap berharap kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata mengucap syukur di dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam segala hal, saudara. Apapun yang terjadi, hal apapun yang dialami, saudara, orang percaya selalu mengucap syukur. Bukan karena apa yang dialami, tetapi karena Tuhan yang baik kepada hidup kita. Oleh karena itu, saudara, betapa bersyukur kita boleh berada di dalam Yesus Kristus, di dalam anugerah khusus. Karena anugerah khusus itu, saudara-saudara, diberikan dengan kelimpahan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Sehingga, saudara, sebagaimana kita mengerti kata anugerah, anugerah itu tidak tergantung apapun, tetapi tergantung kepada Tuhan. Oleh karena itu, hidup kita di dalam tangan Dia. Disitulah, saudara, kehidupan orang percaya tidak dipengaruhi oleh musim dan cuaca apapun. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh menghayati firman-Mu dan kami tetap hidup dalam persekutuan dengan Kristus, sehingga kami tetap mengalami damai sejahtera Tuhan, mengalami sukacita dalam Engkau, dan kami belajar tekun berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Karena semuanya ini ya Tuhan, berkenan di hati Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.